Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube, terima kasih ya sudah mengklik video ini. Saya harap kalian bisa selalu support channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel, lalu share ke sosial media kalian ya. Yuk simak aja videonya. Perkenalkan, nama saya Silvi dengan nomor NIM 0910 5802 23004. Alamat Kanyuara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar terdiri atas 4 cakupan, yaitu motivasi dan motivasi belajar, jenis motivasi belajar, teori motivasi belajar, dan strategi menumbuhkan motivasi belajar. A. Motivasi dan motivasi belajar. Kata motivasi berasal dari kata motif, yang berarti segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi belajar adalah suatu dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang bertindak dalam rangka mencapai tujuan, yaitu hasil belajar yang maksimal. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa peranan motivasi belajar diantaranya yaitu A. Motivasi sebagai penentu pembelajaran yang efektif ataupun penentu keberhasilan ataupun kegagalan belajar, karena motivasi sebagai sumber dorongan untuk berhasil dalam belajar. B. Pembelajaran yang memiliki motivasi akan menyesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, dan minat dari peserta didik. C. Motivasi mendorong peserta didik untuk kreatif dan inovatif dalam mencapai tujuan dari pembelajaran. D. Berhasil atau tidaknya menumbuhkan motivasi dalam pembelajaran terkait dengan pengelolaan kelas. B. Jenis motivasi belajar. Dilihat dari sumbernya, motivasi belajar ada 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang. Secara umum, motivasi tumbuh dan berkembang dipengaruhi dari diri individu sendiri atau intrinsik, dan dari luar lingkungan atau ekstrinsik. 1. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. 2. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang mencakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan peserta didik sendiri. C. Teori motivasi belajar. Motivasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari diri manusia, sehingga banyak teori yang mengkaji mengenai motivasi. Morgan berikut beberapa teori motivasi. 1. Teori kebutuhan. Teori ini berasumsi bahwa perilaku manusia pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, baik fisik ataupun psikis. Martin Jamaris. Maslow mengembangkan teori kebutuhan dan membagi kebutuhan terdiri atas kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta dan rindu, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. 2. Self-efikasi atau efikasi diri. Teori efikasi diri merupakan teori yang dikemukakan oleh Bandura. Teori ini disebut juga teori kognisi sosial atau teori pembelajaran sosial. Self-efikasi mengacu pada penilaian orang tentang kemampuan mereka untuk melakukan perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan
dalam situasi tertentu Leong FTL. 3. Teori penguatan. Pendekatan behaviorisme menunjukkan bahwa penguatan atau reinforcement mempengaruhi perilaku manusia. Yamin Martin mengemukakan dalam teori ini berlakunya hukum pengaruh yang menyatakan bahwa manusia cenderung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan dirinya dan mengelakkan perilaku yang melibatkan timbulnya konsekuensi yang merugikan. Dalam teori penguatan, cenderung mengabaikan pikiran dan batin diri seseorang. 4. Teori kebutuhan berprestasi. Teori kebutuhan berprestasi dikemukakan oleh MC Celan. Konsep dasar teori ini menjelaskan bahwa setiap manusia terdapat kebutuhan untuk melakukan suatu perbuatan dan mendapatkan hasil yang baik. Kebutuhan dalam diri orang ditujukan untuk berprestasi sebaik-baiknya dalam mencapai tujuan. MC Celan dalam Muhammad Surya menjelaskan bahwa manusia yang tergolong bermotif tinggi ditandai dengan 3 ciri, yaitu 1. Menyenangi situasi yang menuntut tanggung jawab pribadi untuk menyelesaikan masalah. 2. Cenderung mengambil risiko yang moderat dibanding dengan risiko rendah atau tinggi. 3. Selalu mengharapkan balikan nyata dari semua unjuk kerja yang telah dilakukannya. D. Strategi menumbuhkan motivasi belajar. M. Ngalin Purwanto, untuk mengembangkan motivasi yang baik pada anak-anak didik kita, di samping harus menjauhkan saran-saran atau sugestif yang negatif yang dilarang oleh agama atau yang bersifat asosial dursila. Yang lebih penting lagi adalah membina pribadi anak didik agar dalam diri anak terbentuk adanya motif-motif yang mulia, luhur, dan dapat diterima masyarakat. Untuk itu, berbagai usaha yang dapat kita lakukan yaitu mengatur dan menyediakan situasi-situasi lingkungan keluarga maupun sekolah dan memungkinkan untuk timbul persaingan atau kompetisi yang sehat antar peserta didik. Membangkitkan kompetisi diri dengan jalan menimbulkan rasa puas terhadap hasil-hasil dan prestasi yang telah mereka capai, meskipun sekecil apapun hasilnya. Sedangkan De Kepo dan Crawford dalam Umar Hamalik menjelaskan upaya meningkatkan motivasi belajar sebagai berikut. Upaya menggerakkan motivasi, upaya pemberian harapan, upaya pemberian insentif, upaya pengaturan tingkah laku. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya sosial media kalian. Dan terus support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. See you next time video. Wassalamualaikum. Dadah.